Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali akan mempelajari pelajaran Nahwu. Pada hari ini kita akan mempelajari materi nomor 8 di halaman 4 dalam kitab Pengantar Belajar Ilmu Nahwu. Pada beberapa minggu yang telah lalu, telah kita mempelajari bersama tentang keadaan isim, yakni terkadang nakirah, terkadang ma'rifah. Dan juga telah kita pelajari jenis-jenis isim. Terkadang isim muzakkar, terkadang isim muannas. Dan juga telah kita pelajari tentang bilangan isim. Terkadang isim mufrad, terkadang isim musanna, dan terkadang isim jamak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang na'at, yaitu kata sifat. Nomor 8, tiap-tiap kata sifat harokatnya sama dengan isim yang disifati. Begitu pula muzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, dan mufrad musannanya serta jamaknya. Seperti contohnya di bawah ini. Nomor 1, ja'ar rajulu al-karimu. Jadi na'at itu adalah kata sifat. Sifat ini adalah kata tambahan untuk memperjelas sesuatu. Misalnya tadi ja'ar rajulu al-karimu. Datang seorang laki-laki yang mulia. Jadi mulia itu adalah sifat daripada laki-laki. Al-karimu itu sifatnya, ar-rajulu itu yang disifati. Jadi setiap kata sifat atau na'at tadi itu harus sama dengan isim yang disifatinya di dalam 4 hal. Yang pertama harus sama antara sifat dengan yang disifati adalah harakatnya atau barisnya. Yang kedua harus sama pula, yaitu bilangannya antara mufrad atau musanna ataupun jamaknya. Dan yang ketiga harus sama pula, yakni keadaan sifat dengan yang disifati, yaitu di dalam ma'rifahnya atau nakirahnya. Dan yang keempat harus sama pula antara sifat dengan yang disifati, itu jenisnya antara muzakkar dan muannas. Tentu masih ingat bukan apa-apa saja tanda ma'rifah, apa-apa saja tanda muannas. Tanda ma'rifah yaitu nama orang, kota atau negara. Dan yang kedua tandanya adalah kemasukan alif lam. Apabila tidak nama orang, tidak nama kota, dan tidak kemasukan alif lam, maka disebut isim nakirah. Adapun isim muzakkar, yang pertama tandanya menunjukkan laki-laki atau nama seorang laki-laki. Yang kedua, huruf terakhirnya tidak diakhiri dengan ta marbutah. Adapun muannas yakni menunjukkan perempuan dan huruf terakhirnya ada ta marbutah. Kemudian kita perhatikan lagi contohnya. Baka tiflu as-saghiru. Baka fi'il, al-tiflu fa'il kedudukannya. Karena setiap isim setelah fi'il berarti kedudukannya adalah fa'il. As-saghiru itu adalah sifatnya. Yang disifati adalah al-tiflu. Coba kita perhatikan harakat as-saghiru dan al-tiflu itu sama. As-saghiru harakat dhammah, al-tiflu pun harakatnya dhammah. Berarti
satu sudah yang sama. Kemudian kita perhatikan keadaannya. Keadaan as-saghiru dengan at-tiflu sama ma'rifah atau tidak. As-saghiru itu isim ma'rifah. Sebabnya karena as-saghiru kemasukan alif lam. Kemudian at-tiflu yang disifati isim ma'rifah atau bukan? At-tiflu isim ma'rifah karena juga kemasukan alif lam. Berarti dua sudah kesamaannya. Yang pertama tadi sama harokatnya dhammah, yang kedua sama isim ma'rifah. Terus kita lihat lagi bilangannya sama atau tidak. As-saghiru itu isim mufrad, at-tiflu juga isim mufrad. Nah, berarti tiga sudah kesamaannya. Yang terakhir kita lihat as-saghiru itu jenisnya isim muzakkar kah atau isim muannas kah. Jadi as-saghiru itu adalah isim muzakkar karena huruf terakhirnya tidak diakhiri dengan ta marbutah dan artinya pun tidak menunjukkan seorang perempuan. As-saghiru muzakkar. At-tiflu apakah muzakkar juga? Ya, at-tiflu muzakkar juga. Berarti 4 syaratnya sudah terpenuhi. Maka as-saghiru dinamakan sifat, at-tiflu itu yang disifati. Dengan syarat terpenuhi 4 hal tadi. Harokatnya sama, bilangannya sama, isim mufrad, keadaannya sama, isim ma'rifah, dan jenisnya pun sama, isim muzakkar. Apabila salah satu hal tadi tidak sama, maka itu bukan menjadi sifat. Jadi harus 4 hal itu sama antara sifatnya dan yang disifati. Bila yang disifati dhammah, berarti sifatnya dhammah. Bila yang disifati isim mufrad, berarti sifatnya pun isim mufrad. Bila yang disifati keadaannya isim ma'rifah, maka sifatnya pun isim ma'rifah. Bila yang disifati jenisnya muzakkar, berarti sifatnya pun muzakkar juga. Contoh ketiga, ya'kulul waladul kabiru ar-ruzzal kasira. Nah, di sini contohnya makan oleh anak yang besar akan nasi yang banyak. Ya'kulu itu fi'il. Al-waladu kedudukannya adalah fa'il. Al-kabiru ini adalah sifat. Kenapa jadi sifat? Karena 4 hal itu sudah terpenuhi. Al-kabiru dengan al-waladu sama-sama baris dhammah. Al-kabiru dan al-waladu sama-sama isim mufrad. Al-kabiru dan al-waladu sama-sama isim ma'rifah, tandanya alif lam. Al-kabiru dan al-waladu sama-sama isim muzakkar. Nah, berarti al-kabiru jadi sifat, al-waladu yang disifati. Kemudian ar-ruzza sifat atau bukan? Nah, ar-ruzza dengan al-kabiru itu ada perbedaan, yaitu harokatnya. Ar-ruzza baris fathah, al-kabiru baris dhammah. Berarti ar-ruzza itu tidak boleh dijadikan sifat, tetapi dijadikan kedudukan yang lain, yaitu maf'ul bih. Al-kasira. Nah, al-kasira ini baru namanya sifat karena terpenuhi 4 hal. Kemudian contoh nomor 4, yafhamu tilmidhu zakiyu ad-darsa su'ba. Yafhamu fa'il, at-tilmidhu fa'il, az-zakiyu sifat, yang disifati adalah kalimat at-tilmidhu, ad-darsa maf'ul bih,
As-su'ba itu sifat. Yang disifatinya adalah ad-darsa. Yang nomor 5, at-tairu ala syajaratin aliyatin. Burung di atas pohon yang tinggi. Aliyatin itu sifatnya, yang disifati adalah syajaratin. Kemudian terakhir contohnya, kata betul darsa biqalamin jadidin. Saya menulis pelajaran dengan pena yang baru. Jadidin dengan qalamin itu harakatnya sama atau tidak? Ya, harakatnya sama, kasrah. Kemudian bilangannya pun sama, isim mufrad. Yang ketiga, keadaannya adalah isim nakirah. Kenapa? Karena tidak kemasukan alif lam dan bukan nama orang. Jadidin qalamin. Kemudian keadaannya adalah isim muzakkar. Terkumpul 4. Berarti jadidin sifat, qalamin yang disifati. Mungkin ini saja yang Ustadz bisa sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.